Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita hanya belajar 2 pembelajaran saja, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Masuk pada pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita semua berawal dari seorang bayi yang baru dilahirkan yang belum bisa berbicara, berjalan, namun lama-kelamaan kita tumbuh semakin besar dan semakin besar. Kepandaian kita juga bertambah. Kita yang dari bayi belum bisa duduk, akhirnya bisa duduk, bisa merangkak, berdiri, berbicara, dan juga berjalan. Nah, kita juga dari bayi lama-kelamaan mengalami perubahan raut wajah dan suara, rambut dan bagian tubuh lainnya. Nah, berarti artinya kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Selanjut dalam muatan SPDP, gerak kuat dan lemah dalam tari. Gerakan tari merupakan unsur utama dalam tari. Dalam gerakan tari melibatkan seluruh bagian tubuh, bukan hanya kaki dan tangan saja, namun dari ujung kaki sampai kepala semuanya ikut bergerak. Dalam gerakan tari kita menggunakan tenaga dan kekuatan yang tidak sama. Misal contohnya pada gerakan tangan, kekuatan kita lemah, lembut, dan gemulai, sedangkan pada bagian kaki gerakan kita lebih kuat dan bertenaga. Kita lanjutkan pada muatan matematika, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, bagaimana cara kita menjumlah dengan teknik menyimpan? Di sini ada contoh soal yang 4752 ditambah dengan 2203. 4759 ditambah 2203, maka hasilnya 9 ditambah 3 sama dengan 12. Angka 2 ditaruh di bawah, lalu angka 1 ditaruh di atas angka 5, sehingga 1 ditambah 5 tambah 0 sama dengan 6. 7 tambah 2 sama dengan 9. 4 ditambah 2 sama dengan 6, hasilnya adalah 6962. Angka 1 di sini sebagai puluhan dan angka 2 sebagai satuan. Kita lanjutkan pada muatan bahasa Indonesia, pertumbuhan manusia. Di bawah ini ada teks bacaan tentang pertumbuhan manusia. Nah, dari sejak dalam kandungan, manusia sudah mengalami pertumbuhan. Nah, setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Pertumbuhan manusia dihubungkan dengan penambahan jumlah dan ukur sel tubuh. Misalnya, ketika baru lahir beratmu sekitar 3 kilo, pada umur 6 bulan beratnya menjadi 8-9 kilo, dan sekarang mungkin beratmu sekitar 35 kilo. Selain berat badan, tinggi kita juga bertambah, serta volume tubuh kita juga membesar. Jadi, aspek yang dilihat dalam pertumbuhan manusia sama dengan pertumbuhan pada makhluk hidup pada umumnya. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan berhenti. Kita lanjutkan pada muatan PJOK, kombinasi gerakan merangkak dan berlari melalui permainan, di halaman 31. Setelah dewasa, kemampuan dan fungsi tubuh kita mengalami perkembangan. Kita sudah bisa berjalan dan berlari untuk berpindah tempat. Kaki menjadi kuat sehingga bisa menopang berat tubuh kita. Kita juga bisa mengatur keseimbangan tubuh saat berjalan dan berlari. Meskipun demikian,
kita tidak kehilangan kemampuan untuk merangkak. Bahkan kita bisa merangkak lebih cepat dari sebelumnya. Gerakan merangkak bisa kita gunakan sebagai salah satu cara untuk bermain dan berolahraga bersama teman-teman. Kita bisa beradu kecepatan merangkak dengan teman-teman kita. Nah, dalam gerakan merangkak, salah satunya adalah untuk menguatkan otot kaki dan juga otot tangan. Saat merangkak, pandangan mata harus memandang lurus ke depan. Kita bisa merangkak menuju tempat yang kita kehendaki. Kita lanjutkan pada muatan PPKN Bersatu dalam Keberagaman pada halaman 31 dan 32. Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda di dunia ini. Perbedaan ini adalah karunia dari Tuhan. Kita tidak boleh membeda-bedakan, semuanya adalah sama di mata Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun adanya perbedaan. Sikap saling menghormati antara sesama termasuk pengamalan sila kedua dalam Pancasila yang simbolnya adalah rantai. Simbol ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya layaknya seperti rantai yang saling berkaitan, tidak saling terputus. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.